Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa. Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional yang ke-12 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Para pemirsa ibadah online Yamari dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh anugerah Tuhan, kita kembali berjumpa dalam ibadah online Yamari Nasional ke-12 ini. Untuk mengawali ibadah kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18. Begini bunyi firman Tuhan, "Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Saudara terkasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan dimerdekakan melalui salib Kristus. Kita patut bersyukur untuk pengorbanan Kristus bagi kita. Saat ini kita akan datang kepada Tuhan dengan menaikkan pujian yang berkata, "Karena salibmu ku hidup." Karena salib Kristus kita hidup, kita menjadi pemenang dan menjadi anak-anak Allah. Kita akan pujikan pujian ini. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Inilah yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu. Haleluya. Karena salibmu ku
Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Emi dari Semarang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, saya kenalkan, saya Hana Emi. Shalom untuk MHM, saudara-saudaraku seanggota segrup. Aku bersyukur, aku ingin kesaksian kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Tahun kemarin akhir Juli saya divonis sama dokter ada tumornya di sebelah kanan saya, di leher kanan saya ini ada tumornya, dan saya USG. Inilah tumor saya, ada 1, 2 ini di sebelah kanan leher saya. Saya diperiksa oleh Joko Santoso, Profesor bedah. Selama 3 bulan dia benahi diri saya yang kurang darahnya, yang masih tes semuanya komplit 3 bulan. Benar, akhir September saya harus operasi, Oktober harus operasi karena dia tidak bisa operasi. Saya dioper oleh dokter Beni Esa. Pagi itu saya mau ke Beni Esa karena saya pakai BPJS, saya harus pagi ke sana, tapi waktu pagi mau di kamar mandi saya kepleset dan saya jatuh dan jari kaki saya semuanya ketekuk gini, tekuknya gini, dan aku kembalikan satu-satu. Ini kakiku kenapa kalau tekuk gini, wah ini patah, dalam hati gitu. Saya kembali naik satu-satu, tapi saya sudah nggak bisa jalan. Saya rongsen kaki saya hari Senin itu, anak saya bilang ini di rongsen aja. Bener, waktu di rongsen ini jari-jari saya, ini 3 jari saya patah, dari sebelah kaki kanan patah semua, 3 bakal patahnya, enggak patah gini tapi yang pecah gini. Itu tuh saya Rabu saya ke dokter tulang, karena dokter tulang hari Rabu baru praktek. Dokter tulang bilang ini harus dioperasi Bu, karena ini bukan cuma patah tapi pecah, bilang gitu. Operasinya bagaimana, atau dikasih pen dari sini sampai ke bawah. Aku pikir waduh kayak apa itu, nanti saya nggak bisa jalan selama berapa bulan, Bro. Paling cepat 1,5 bulan, paling lama 3 bulan. Saya pikir enggak lah dok, biar nyambung sendiri aja Bu, ibu tuh sudah umur hampir 70, kalau nyambung tuh berapa lama nanti bisa nyambung, bilang gitu. Enggak dok, saya punya Tuhan Yesus yang ajaib, 3 hari pasti Tuhan sudah sambungkan kaki saya, karena aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesusku. Waktu itu dokternya tersenyum, saya pulang, saya dikasih obat, saya pulang. Setelah di rumah saya berdoa, Tuhan aku kena opo, dosa opo, aku bilang gitu. Kok kenapa ini ada tumor kaki, belum dioperasi, belum selesai kaki, jari 3 patah. Terus Tuhan bilang, kau lihat akan kemuliaanku nak, dan kau lihat baca Yeskiel, ya Tuhan. Yeskiel itu dia tulang kering jadi manusia, jadi pahlawan Tuhan. Oh ya Tuhan, aku tahu maksudmu, aku bilang gitu. Aku katakan tulang basah, tulang kering aja disambung tulang basah, engkau nyambung kembali dalam nama Yesus. Itu hari Rabu. Hari Senin, Kamis saya bisa jalan enak. Jumatnya saya ikut kebaktian Family Blessing punyanya Risa Sandy. Dia doain saya, kaki saya udah sembuh Bu, ya amin. Setelah itu Minggu saya ke gereja KA, saya ketemu Pak Sampon Dabas. Saya disuruh teman-teman, Bu maju aja minta doa. Dia doain saya, yang didoain ini tumor saya. Dia bilang, Bu, Tuhan tidak akan operasi. Amin dok, terima kasih. Baru dia lihat saya pakai tongkatnya diambil, apa Bu kakinya kok pakai tongkat? Itu 3 hari yang lalu sudah disambung Tuhan. Saya cuma terima kasih Tuhan. Tongkatnya diambil, sekarang ibu jalan tanpa tongkat bisa, itu sudah disambung kok masih pakai tongkat. Tongkat diambil, saya jalan kemari ke sana. Bener tidak sakit, enggak apa. Tuhan sudah sambungkan kaki saya. Aku bersyukur pada Tuhan karena kemurahan Tuhan. Dan setiap pagi tumor saya masih besar waktu itu. Setiap pagi saya olesi minyak dari gereja Isa Masih yang diberikan, kasih teman saya, bilangnya ini dari kesembuhan dari Pak Henok. Kamu lesin aja, aku percaya. Aku lesin tiap pagi, setiap bulan berangkat kerja di pasar aku lesin, pulang pasar aku lesin, malam aku mau tidur lesin. Aku katakan, tumor, semua kuman-kuman tumor, semua kanker di dalam nama Yesus aku katakan kok kering, dan aku cabut seakar-akarnya, semuanya sudah hilang dari tubuhku, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang ajaib aku sudah sembuh. Setiap hari aku katakan itu, setiap hari aku katakan tuh, sampai akhirnya
Tahu-tahu kemarin Januari, Februari tahun baru itu saya lihat kok sudah nggak ada, tinggal sedikit. Terus April aku lihat sudah nggak ada, Mei sudah hilang semua. Inilah mujizat Tuhan, tanpa operasi tumor hilang, karena kami percaya bilur-bilur Yesus sembuhkan orang dulu, sekarang, sampai selamanya. Tetap Tuhan Yesus ajaib dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekarang tidak ada tumor, semuanya bersih. Tidak ada benjolan, tidak ada apa, bakal kaki sudah sambung 3 hari, tumor sudah hilang. Inilah kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kemurahan. Saya ingin kembali ke belakang. Sebetulnya saya dulu bukan orang Kristen, saya Konghucu. Karena kecil papa mama saya orang Tiongkok, saya Konghucu. Waktu tahun 88 saya hamil anak saya, di rumah saya ada tangga turun dan itu adalah Tuhan Yesus. Tapi waktu itu saya tidak kenal. Aku bilang, wah Liam Doong datang. Liam Doong itu penyabut nyawa. Tuhan, dan waktu Tuhan turun, saya bukan penyabut nyawa, nak. Saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya percaya dengan aku, dia akan hidup. Waktu itu saya bingung. Apa itu maksudnya, saya nggak tahu. Aku bilang, Pak, siapakah Bapak ini? Terus Tuhan bilang, akulah Yesus Kristus Tuhan. Nah sejak itu aku kenal Tuhan. Sampai sekarang aku tetap anak Tuhan Yesus. Dan anak cucu menantuku semua di dalam naungan tangan Tuhan Yesus. Dan satu lagi aku katakan, kuasa Tuhan itu luar biasa. Kisah Rasul 16:31 itu digenapi, seluruh keluargaku diselamatkan. Karena Tuhan berjanji, satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Serumahku diselamatkan, bahkan seluruh keluarga besar papaku diselamatkan karena kemurahan Tuhan. Ini dulu kesaksian saya, supaya kesaksian saya menjadi berkat, menjadi menguatkan iman. Ayo kita bangkit, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami bersyukur karena kasih Tuhan begitu besar. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Evangelis Esther Heri dari Semarang. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian. Yesus, kau kebenaran. Sebab dialah kebenaran kita yang menyelamatkan kita dan membenarkan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang memberikanku hidup
Shalom, saya Ibu Esther akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Demikian bunyinya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timotius, duduk di pinggir jalan. Ketika ia mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Yesus!" berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Tuhan Yesus menyambut Bartimius. Tuhan Yesus tahu bahwa keteguhan imanlah yang membuat Tuhan Yesus mau datang untuk menolong dia. Di ayat 50 mengatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya, segera ia berdiri dan pergi mendapatkan dia. Apa arti menanggalkan jubah? Dia akan meninggalkan masa lalunya. Dia akan menanggalkan ketidakmampuannya dan dia menyongsong masa depan yang penuh gilang gemilang. Karena dia mengerti bahwa ketika dia berharap dan bersandar kepada Tuhan, pasti ada kekuatan dan pemulihan daripada Tuhan Yesus. Di ayat 50 mengatakan, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Wow, luar biasa ya. Bartimius tidak minta apa-apa ketika Tuhan tanya, "Apa yang kau mau?" Kalau kita yang ditanya, "Apa yang kau mau?" oleh Tuhan, wah, pasti kita akan berkata, "Tuhan, aku mau rumah. Tuhan, aku mau mobil. Tuhan, aku mau cantik. Tuhan, aku mau sehat." Banyak yang diminta. Tetapi Bartimius adalah orang yang luar biasa. Dia hanya minta, "Rabuni aku Tuhan, supaya aku dapat melihat." Karena Bartimius tahu ketika dia dirabuni dan dia bisa melihat, dia akan bebas dan dia bisa bekerja dan dia bisa melakukan apa aja. Ketika dia bisa melakukan apa aja, tentunya berkat Tuhan pasti akan datang kepadanya dan dia akan merasakan kenikmatan surgawi atas hidupnya. Sungguh luar biasa. Bartimius adalah gambaran bagi orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Seringkali orang itu merasa tidak mampu, seringkali orang itu merasa tidak sanggup, mungkin tidak mampu karena kondisi tubuh, mungkin tidak sanggup karena kondisi keuangan. Tetapi mari kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Bartimius. Dia hanya berharap kepada Tuhan, dia hanya berseru kepada Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduannya tidak sia-sia, apa yang menjadi harapannya tidak sia-sia. Lalu di ayat 52 mengatakan, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan pada saat itu juga ia melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Luar biasa. Bartimius adalah orang yang taat, orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga dia tidak hanya mau menerima pemulihan, dia tidak hanya mau menerima keselamatan, tetapi dia mau terus mengiringi Yesus. Dan dia mau mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Tetapi seringkali manusia sudah sering ditolong oleh Tuhan, sudah sering diberkati Tuhan, tetapi masih banyak menggerutu, masih banyak mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah peduli kepadaku. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah ditolong Tuhan, kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita harapkan dari kehidupan kita?
Kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Karena manusia seringkali membuat kita tidak bisa mengalami sukacita. Karena seringkali manusia membuat kita lebih terpuruk dengan cemoohan, dengan hinaan. Tetapi kalau kita mengerti bahwa kita berharap kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, ketika saudara disembuhkan, ketika saudara diberkati, ketika saudara menerima karunia-karunia dari Tuhan, yaitu hikmat, sehingga saudara-saudara bisa melakukan apa yang menjadi kerinduan saudara, maka saudara harus berkata, "Wow, syukur Tuhan, karena sekarang saya sudah bebas." Saya pernah mengalami kesakitan yang luar biasa, sehingga saya hampir lumpuh, bahkan hampir mati. Tetapi ketika saya berharap hanya kepada Tuhan, dan ketika saya hanya berseru kepada Tuhan, kuasa Tuhan menolong saya, sehingga saya masih ada sampai saat ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Berapa dokter yang sudah saya hadapi, berapa dokter yang sudah saya datangi, tetapi tidak menerima pemulihan. Saya tidak putus asa, saya hanya bilang kepada Tuhan, "Tuhan, tolong sembuhkan aku." Karena saya tidak bisa berdoa, saya tidak bisa baca firman. Bagaimana saya bisa berdoa? Bagaimana saya bisa baca firman? Karena napas saya sesak. Setiap hari aja saya harus pakai oksigen. Tapi ketika saya tidak putus asa dan saya terus berharap kepada Tuhan, ketika saya berdoa, lalu saya mendengar suara, "Nak, kamu bisa khotbah lagi. Kamu sudah sembuh, Nak." Lalu saya menangis, saya bilang, "Tuhan, saya percaya Engkau pasti sudah menyembuhkan saya." Lalu saya tersungkur dan saya terus mengucap syukur. Saya minta tanda sama Tuhan. "Tuhan, kalau memang saya bisa kembali khotbah, pasti ada yang mengundang saya." Begitu selesai saya berdoa, telepon berdering. Dan ketika saya terima, lalu saya berkata shalom. Padahal waktu itu saya masih pakai oksigen. Lalu dari seberang sana berkata, "Ibu, bisa untuk hari Minggu khotbah." Padahal hari itu hari Jumat. Karena saya sudah dengar suara Tuhan, saya berkata, "Siap." Lalu saya mengucap syukur kepada Tuhan dan saya berdoa mempersiapkan firman. Ketika hari Minggu tiba, saya dijemput oleh orang yang hendak mengajak saya untuk ke tempat di mana saya khotbah. Di situ saya lepas. Saya bilang, "Dalam nama Yesus, saya percaya Tuhan, jika Engkau yang mengutus, pasti Engkau yang memberikan kemampuan dan kekuatan." Saya lepas itu oksigen, lalu saya dijemput, saya berangkat. Ketika di dalam perjalanan kita ngobrol, kesaksian dan sebagainya, sampai di tempat tujuan, saya khotbah di lantai 3 atau lantai 4, saya lupa. Tapi di situ saya diajak naik tangga biasa. Saya pikir memang tidak ada liftnya. Jadi saya juga naik, ya, dari lantai 1 sampai ke tempat tujuan. Dan ketika sampai di tempat tujuan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya disambut dengan penatua yang ada di gereja itu, mereka terkejut. Mereka memarahi orang yang mengajak saya. "Loh, Bu Esther kok diajak jalan? Loh, Bu Esther kok enggak diajak naik lift?" Di situ saya terperanjat. "Oh Tuhan, aku mengucap syukur. Ya, baru lepas oksigen, tapi saya sudah bisa naik tangga sampai lantai 4. Di situ kuasa Tuhan bekerja. Ketika saya selesai khotbah, saya berharap bahwa saya harus cuman khotbah. Habis khotbah saya mau pulang. Tetapi apa yang terjadi? Setelah khotbah, saya malah disuruh atarkol, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya harus mendoakan orang itu satu persatu.
ketika saya mendoakan orang itu satu persatu, saya pikir sudah selesai karena acara gereja pun sudah selesai. Ketika saya turun tangga, malah saya diajak ke satu tempat untuk ngurapi tempat demi tempat itu satu persatu. Sampai saya lupa kalau saya itu baru sembuh. Sampai saya lupa bahwa saya tadinya itu pakai oksigen. Dan mulai saat itu sampai sekarang saya lepas dari oksigen. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kesaksian saya ini bukan mengada-ngada. Kesaksian saya ini benar adanya. Dan ada bukti nyata dari hasil lab dan sebagainya. Ketika saya berperang di dalam sakit penyakit, di situ saya cuman minta, Tuhan sembuhkan saya supaya saya bisa baca firman dan berdoa. Karena saya yakin kalau saya berdoa pasti ada pemulihan. Kalau saya baca firman, saya pasti menerima ketenangan. Harapan saya hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap bertahan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang membuat Bapak Ibu Saudara sekalian merasa tidak tenang dan tidak mampu, datang berseru kepada Tuhan seperti Bartimeus. Ketika Tuhan datang menjamah, pasti Tuhan memulihkan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, tetapi biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua sahabat Yamari yang dikasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Sukacita kami Gihon dapat ambil bagian bersama Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online service hari ini. Kami akan menaikkan satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Hari ini kita ada di dalam musim kehidupan yang berat. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut. Sebab ada Tuhan Yesus yang memegang kendali setiap kehidupan kita. Karena Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Tidak pernah Dia meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. La la la.
Yamari dan para pemirsa ibadah online Yamari yang ke-12 di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Ibu Evangelis Esther Heri dari Semarang, dengan tema "Sekarang Saya Sudah Bebas". Tentunya kita semua diberkati dan diberi semangat dalam menjalani hidup yang berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Eni dari Semarang yang telah memberikan kesaksian hidupnya, dan kepada vokal grup Gihon dari Jakarta yang telah mempersembahkan lagu pujian yang indah. Kiranya semua bagi kemuliaan dan pujian bagi nama Tuhan. Ibadah online Yamari nasional berikutnya, yaitu yang ke-13, tanggal 29 Agustus 2020, firman Tuhan dengan tema 7 rahasia menghadapi penderitaan, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Ketua Umum Yayasan Marturia Immanuel atau Yamari periode yang ke-8 tahun 2016 sampai 2021. Beliau bersama keluarga berdomisili di Singapura. Kita akan masuk sekarang dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita nyanyikan sebuah lagu Allah Kuasa Melakukan Segala Perkara. Sebagaimana lagu yang baru saja kami naikkan, Allah kuasa melakukan segala perkara, itu menjadi keyakinan dalam doa kami saat ini ya Bapa. Kami bersyukur bagi pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia yang telah merayakan hari kemerdekaannya yang ke-75 tanggal 17 Agustus 2020. Kami berdoa, berkatilah negara kami, berkatilah para pemimpin kami, mulai Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, para pejabat tinggi negara, pimpinan TNI dan Polri bersama seluruh jajarannya, pimpinan MPR, DPR, DPD, para gubernur, bupati dan wali kota, para camat, lurah, RW dan RT. Berkatilah tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan, keputusan-keputusan yang diambil, terutama dalam menangani penyebaran COVID-19 dan pemulihan ekonomi, supaya berhasil dan sukses mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapa di surga, kami berdoa bagi para pemirsa ibadah online Yamari di seluruh Indonesia dan dimanapun saja mereka berada. Kiranya Tuhan berkenan menuntut, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan yang mereka lakukan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, apapun penderitaan penyakit yang dialami, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan dan memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pelayanan Yamari. Kami berdoa untuk pengurus dan staf pelaksana Yamari. Kami berdoa bagi para pendukung pelayanan Yamari. Kiranya Tuhan berkenan memberkati.
Cukupkanlah semua kebutuhan yang diperlukan Yamari melalui tangan-tangan saudara seiman yang mengenal peranan Yamari dan yang menonton program ibadah online ini. Dengarlah doa kami ya Bapa, dan kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang besar, pimpinan dan anugerah Roh Kudus menyertai kehidupan pekerjaan peranan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.